kesaksiannya itu. Ya, tapi orang tuanya tidak putus asa itu. Terus diajari, didoakan, anakku baik, anakku sehat, anakku kuat, anakku normal dalam nama Yesus gitu. Itu di gerejanya Austin sih, Joel Austin itu. Terus diajari itu bisa persis itu. Tiap minggu kan John Austin itu kan Joel Austin itu kan ngajarkan angkat Alkitab kan gitu kan, di sini ngajari. Ya toh, aku percaya ini firman Allah memberkati hidupku apa gitu kan. Aku akan melakukan apa yang Tuhan bilang aku bisa lakukan gitu. Itu diajarkan gitu. Ini anak kecil itu satu hari tahu bisa nirukan persis seperti itu. Jadi papi maminya surprise kayak senang sekali. Dulu kalau sudah tahu tahun berapa itu ada satu teman itu ternyata saya ketemu orang tuanya. Orang tuanya namanya Bapak dan Ibu Paul Tanaman. Beli malam-malam beli air ditembak orang. Ya bawa mobil bagus ditembak, mobilnya mau dirampas. Dan saya dengar koma kurang lebih 2 bulan. Koma dan dokter aja sudah berkata sudah panggil semua siap-siap untuk goodbye pada orang ini. Itu. Tapi saya lihat orang tuanya mendoakan sungguh-sungguh, khususnya maminya itu. Enggak, dalam nama Yesus. Malah dia itu di susunya diomeli. Ini kan kita bayar asuransi mahal-mahal, kenapa ditempatkan satu ruangan 3 orang? Kasih dong yang satu kamar 1 orang. Gitu. Dia ngomeli supaya dipindahkan ke tempat yang lebih baik itu. Gitu. Ya, nah ini anak koma sudah 2 bulan. Tapi luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Di mana ada orang sungguh berdoa, Tuhan tidak tinggalkan. Waktu maminya sedang ngomeli, susternya suruh pindah itu, tiba-tiba ini yang koma 2 bulan itu tahu-tahu ngomong, Mami, gak usah ngomel-ngomel, kita di sini sudah diberkati Tuhan. Dia bilang gitu. Langsung senang sekali gak jadi ngomel dia. Ini anak bisa bangun kembali. Saya dengar hari ini sudah menikah, sudah punya anak 1, tinggal di daerah Indiana sana. Luar biasa itu. Jadi sekarang marilah kita belajar tidak melihat dengan kenyataan dengan mata jasmani kita. Selalu berjalan di dalam iman. Mata iman kita gunakan, Tuhanlah penolongku, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah pengharapanku. Dan itu akan jadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebenarnya diri kita itu seperti apa? Kalau saya misalkan terus terang, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita itu seperti gigi menurut saya. Di Amerika ini kalau kita lihat orang-orang Amerika itu kan giginya bagus-bagus ya. Kenapa bagus? Ya karena diatur. Karena dari kecil sudah kebawa ke dokter gigi, ortodontik gitu, ya. Itu karena begitu, sehingga giginya dari kecil sudah dirapikan. Jadi sebenarnya hati kita, pikiran kita ini bisa diatur. Ya memang tidak enak sih, kan kalau dikasih kawat tarik-tarik kan tidak enak. Dan terus itu sampai nanti dia kuat, gitu. Tanya pada Lili berapa bulan itu dulu pakai kawat-kawat itu. Tapi sekarang sudah enggak. Berapa? 3 tahun. Kalau malam juga ada pakai itunya, pakai plastiknya. Itu pun saya suruh sign dulu waktu dengan dokter giginya. Kalau nanti 1 hari kembali, dokter tidak tanggung jawab gitu. Ya. Tapi semua begitu. Dan jadi hati kita ini sebenarnya bisa diatur. Seperti pohon lah, bisa diatur, bisa diarahkan, bisa dibuat bagus. Dan semestinya begitu. Saya pernah mengonseling orang di Jepara, orang Jepara itu heran. Umurnya sudah 70 tahun lebih. Masuk rumah sakit lagi. Papinya masuk rumah sakit, maminya nunggui. Gitu. Saya suami istri itu sudah 70 tahun. Di depan saya pendeta. Saya masih ingat, sudah berjalan sekian tahun, dan masih ingat karena ya, tidak lupa bayangannya itu. Ini om sama tante ini bisa berkelahi. Umur 70 tahun. Itu omnya marah-marah, kamu memang dari dulu tidak bisa dipercaya, brengsek. Gini, di depan pendeta itu. Ini yang tantenya diam, tapi diamnya marah betul, macam marah. Gitu.
orang Kristen ke gereja berpuluh-puluh tahun, umur 70 tahun, bisa seperti itu. Kenapa? Karena jiwanya tidak diatur, jiwanya tidak dikendalikan, roh marahnya tidak dikendalikan dari awal, sehingga terus-menerus itu. Ya, istilahnya pendeta Jeffrey Rahman, growing old, tidak growing up, istilahnya gitu. Jadi sekalipun tua, sekalipun sudah sekian puluh tahun jadi Kristen, tidak berubah, tetap begitu. Dan saudara dan saya, marilah hidup ini kita, hati diatur, tubuh jiwa roh kita ini bisa bersama-sama berjalan dengan indah. Seperti gigi, bisa diatur, bisa ditambal, bisa dikasih crown kalau perlu, sehingga menjadi kuat dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Itu hari saya belajar tentang Rasul Paulus. Kita tahu dia rasul yang terakhir. Dia tidak pernah ketemu Tuhan Yesus secara tubuh. Dia hanya mengalami penglihatan pada waktu perjalanan ke Damaskus, jatuh, lihat Tuhan, itu. Tapi kalau yang menghilangkan kan, coba lihat, Paulus itu kalau kita lihat dalam kitab suci, begitu dipakai Tuhan luar biasa. Surat-suratnya melebihi daripada rasul-rasul yang lain. Itu. Rahasianya di mana? Kalau kita lihat memang karena dia justru karena merasa tidak layak menjadi rasul, karena itu begitu Tuhan panggil dia jadi rasul, dia bekerja, dia berdoa, dia berusaha, dia memperhambakan dirinya, mengatur jiwanya, mengatur pikirannya, begitu rupa untuk ikut Tuhan. Hanya Paulus yang berani berkata, rasul-rasul lain tidak ada yang tulisannya begitu. Dia mengatakan semuanya kubilangkan menjadi sampah dibandingkan pengenalan akan Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu jauh lebih berharga dari semua yang lain. Itu Rasul Paulus. Jadi oleh karena itu tidak heran bahwa Rasul Paulus ini sungguh-sungguh sekalipun dia sedikit lambat menjadi rasulnya, tetapi dipakai Tuhan lebih daripada rasul-rasul yang lain. Saya ada satu pendeta di daerah Pamulang, Jakarta. Saya Pak Yusuf pernah ketemu. Pak Amos, betul, itu dia kalau ke Aceh pergi ke masjid ambil pakai sarung, pakai kopiah, tapi dia di dalam situ berdoa untuk orang-orang Aceh dalam nama Yesus. Itu Pak Amos, itu orangnya dulu. Itu satu hari lucu, dia itu berdoa itu ada suara Tuhan, suara Tuhan suruh beli peti mati. Sampai orang yang jual peti mati tanya, Pak, untuk siapa? Ya, orangnya tidak mau sih kalau untuk orang hidup. Peti mati itu untuk orang mati, bukan untuk orang hidup. Gitu. Jadi dia bawa peti mati, doa. Itu heran. Satu hari malah Tuhan berkata, bawa peti mati itu ke gereja. Pak, saya bawa peti mati ke gereja. Udah kalian kan nggak datang. Ini luar biasa ya, pendeta Amos ini. Di Pamulang, gerejanya sangat diberkati Tuhan.